Fase layer merupakan fase di mana ayam mulai bertelur, di mana fase ini biasa dimulai pada ayam yang telah berumur 21 minggu. Pakan betina mulai diganti dengan kandungan nutrien yang lebih tinggi saat ayam sudah berproduksi. Tempat pakan yang tersedia harus cukup untuk seluruh populasi, di mana tempat pakan yang biasa digunakan yaitu pen feeder dengan kapasitas hingga 20 ekor dan dipasangi grill agar ayam jantan tidak dapat memakan pakan yang diberikan untuk ayam betina. Jumlah pemberian pakan betina setiap minggunya harus ditingkatkan agar mampu mencapai target berat badan 5% produksi, di mana jumlah puncak pakan adalah 153 gram per ekor perharinya untuk ayam betina dan dicapai pada umur 24 minggu. Penyediaan tempat minum harus cukup, yaitu satu bell drinker untuk 60 ekor atau satu nipple untuk 8 ekor ayam. Pemberian air dilakukan secara ad libitum agar tidak menyebabkan penurunan berat telur dan penurunan produksi telur. Pemberian vitamin dalam air minum dapat dilakukan saat ayam mengalami stres yang tinggi, yaitu saat puncak produksi, kegiatan vaksinasi, maupun saat penggantian sekam. Liter harus dikelola agar kesehatan ayam selalu terjaga. Liter yang digunakan biasanya terbuat dari sekam padi kering dengan ketebalan hingga 7 cm. Penambahan atau penggantian liter dilakukan jika liter sudah kotor dengan persentase penggantian sekitar 50%. Pembalikan liter dilakukan setiap hari, dan jika kondisi liter sudah sangat kering dan berdebu, maka dapat dispray dengan air yang dicampur desinfektan dengan tekanan yang dikabutkan. Penyemprotan dilakukan secara perlahan agar ayam tidak mengalami stres. Untuk menjaga kekebalan ayam terhadap kondisi suhu yang berubah-ubah dan sebagai anti stres, maka dapat dilakukan penambahan vitamin C dan biosit beristes dalam air minum. Vaksinasi ulang NDIB aktif untuk pencegahan penyakit tetelo dilakukan pada saat 50% ayam produksi. Kemudian pada umur 35 minggu dilakukan vaksinasi ND Kill inaktif, dan kemudian pada umur 44 minggu dilakukan vaksinasi NDIB aktif dan NDIBD. Kemudian pada saat puncak produksi biasa dilakukan vaksinasi NDIB aktif dengan tetes mata dan vaksin AI yang diinjeksi pada dada ayam. Kemudian untuk pemberian obat cacing biasa dilakukan dengan pencampuran pada air minum. Untuk pengelolaan sangkar, pastikan tinggi sangkar tidak boleh melebihi 45 cm dari permukaan liter. Sangkar harus diberi alas berupa sekam yang sudah tersedia di waktu awal produksi untuk mencegah kasus floor egg, yaitu ayam tidak bertelur pada tempatnya. Penempatan nes harus ditata secara merata di seluruh bagian ruangan sehingga ayam betina mudah untuk mencapainya. Biasanya ukuran sangkar per kotaknya digunakan untuk bertelur dengan ukuran 35 x 30 cm. Sekam pada nes setiap hari harus dipastikan dalam kondisi yang cukup. Apabila sekam sudah berkurang, sebaiknya dilakukan penambahan pada pagi hari agar ayam tidak mengalami stres dan mengganggu produksi telur. Sekam yang kotor biasanya disebabkan akibat adanya pecahan telur. Sekam pengganti biasanya disterilkan menggunakan formalin dengan kepekatan 100% yang diinjeksi ke dalam karung yang berisi sekam. Selama layer memasuki periode produksi, lama pemberian cahaya tidak boleh kurang dari 16 jam per harinya dengan intensitas cahaya sebesar 32,4 lux. Peranan cahaya adalah merangsang syaraf-syaraf yang bertugas memberikan perintah kepada kelenjar hipofisis agar membentuk hormon LH dan FSH yang berperan penting dalam produksi telur. Kandang pembibitan biasanya bertipe closed house dengan sistem ventilasi yang menggunakan blower untuk memindahkan udara dan cooling pad sebagai sistem blok udara dingin. Jumlah blower dalam suatu kandang bervariasi berdasarkan luas dan ukuran kandang, jumlah ayam yang dipelihara, dan kemampuan blower untuk memindahkan udara. Pengambilan telur dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Saat puncak produksi, pengambilan telur dapat ditingkatkan untuk menekan tingkat telur yang pecah. Pengambilan telur dilakukan dari telur yang berada di dalam sangkar, kemudian baru telur yang terdapat pada lantai atau floor egg. Grading telur di kandang dilakukan setiap hari setelah melakukan pengumpulan telur. Telur yang sudah digrading dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu telur HE atau telur yang sesuai dengan standar penetasan, telur junior, telur jumbo yaitu telur yang mempunyai 2 kuning telur, dan telur crack atau telur retak.
Ayam pejantan secara umum pemeliharaannya tidak jauh berbeda dengan betina karena dipelihara secara bersama. Pada umur 21 minggu, ayam siap untuk dicampur antara jantan dan betina dengan perbandingan satu pejantan berbanding dengan 10 betina. Usahakan berat badan pejantan lebih tinggi dari betina agar pejantan tidak kalah dengan betina saat dilakukan pencampuran. Sedangkan untuk pakan pejantan dapat diganti secara perlahan sesuai dengan nutrisi yang disesuaikan dengan bobot dan umur dari ayam pejantan tersebut. Pejantan yang akan dicampur dengan betina harus memiliki persyaratan berat badan tercapai sesuai target standar yang ditetapkan. Tidak cacat pada kaki dan paruh, aktif, dan kloakanya berwarna merah, tidak pucat. Jika terjadi overmating, perlu dilakukan pengurangan populasi pejantan. Overmating biasanya terlihat dengan meningkatnya kerontokan bulu pada betina, terutama pada bagian belakang kepala dan dekat ekor, dan semakin meningkat dengan kerontokan yang terjadi pada bagian punggung. Tempat pakan pejantan biasa menggunakan hanging feeder untuk 8 hingga 12 ekor ayam dan diletakkan pada posisi yang lebih tinggi dibanding tempat pakan ayam betina agar tidak dapat dijangkau oleh ayam betina. Penggantian pakan mulai dilakukan bila ayam sudah mulai berproduksi. Untuk jantan, puncak pakan yaitu sekitar 145 gram per ekor per harinya dan dicapai pada umur 24 minggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai recording dan juga monitoring pada peternakan ayam pembibit. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Salah satunya dengan melakukan manajemen pemeliharaan baik dengan melakukan pencatatan ternak atau recording. Recording merupakan segala jenis kegiatan pencatatan ternak seperti pencatatan silsilah, kegiatan identifikasi, manajemen pemeliharaan, maupun pencatatan kesehatan ternak dalam populasi tertentu. Recording yaitu proses rutin pengumpulan data dan pengukuran perkembangan serta memantau perubahan yang terjadi pada ayam tiap harinya. Kegiatan recording ini memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama, memudahkan pengenalan terhadap ternak di mana dengan mengetahui populasi ternak. Yang kedua, identitas dan juga ciri-ciri pada khusus pada ternak. Yang ketiga, memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting pada ternaknya. Yang keempat, perawatan dan juga pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan catatan riwayat kesehatannya. Yang kelima, memudahkan peternak mengambil keputusan ataupun tindakan nyata dalam penanganan. Selanjutnya itu pemantauan atau monitoring. Pemantauan pada ayam pembibit adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan peternakan yang bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan pembacaan data secara keseluruhan maupun melakukan perbandingan produksi antar kandang. Dengan melakukan proses monitoring, diharapkan mampu mengetahui kinerja dari produksi ayam agar dengan cepat diketahui saat penurunan produksi ayam tersebut. Salah satunya kegiatan monitoring yaitu mengenai monitoring kesehatan ayam. Monitoring kesehatan ayam adalah upaya pengawasan dan evaluasi kondisi ayam yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi ayam sehat ataupun sakit. Monitoring juga dapat dikatakan early warning system atau sistem peringatan dini. Langkah monitoring kesehatan ayam dapat membantu ketepatan diagnosa suatu penyakit. Ketepatan diagnosa penyakit ini merupakan salah satu kunci penting dalam penanganan atau pengobatan pada penyakit pada ayam.